Bab 25, Masalah hilang. Lanjut kuda-kudaan di pondok pesantren. Alhamdulillah, makasih Mas Ilham, ucap Sifa. Sama-sama, Dek. Oh iya, kita jalan-jalan ke lingkungan pondok yuk, kita belum pernah kan melakukan itu. Boleh Mas. Kemudian Ilham mengulas senyuman, kini keduanya keluar dari jujukan. Tanpa malu Sifa menggandeng tangan lelakinya berjalan bersama menikmati suasana di Pondok Al-Akbar. Tak lama Ustadz Malik datang menghampiri kedua insan yang tengah jalan-jalan di sore hari itu. Assalamualaikum Ustadz Ilham, Sifa, sapa Ustadz Malik. Waalaikumsalam, sahut Ilham dan Sifa bersamaan. Berduaan aja, nih, sapa Ustadz Malik. Iya, Ustadz Malik. Mau kemana sampeyan? Tanya Ilham. Mau ke koperasi beli sesuatu. Ini pada mau kemana? Mesranya pengantin baru, ucap Ustadz Malik yang tak jauh berbeda dari Ilham ketika berada di luar jam pelajaran bagai teman, namun ketika mengajar bertindak sebagai pengajarnya. Mau cari angin aja nih, sahut Ilham lagi. Ya udah saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Ilham dan Sifa bersamaan. Justru Sifa bingung hendak kemana mereka saat ini sebenarnya. Namun ternyata mereka menuju ke dalam, tempat tinggal pemilik pondok yang tak lain adalah orang tua dari Linda saat ini. Mereka bertamu dan Ilham pun mengatakan segala tindakan yang Linda lakukan pada istrinya. Namun anehnya Ilham tahu semuanya. Padahal Sifa selalu menyembunyikan pembulian yang menimpanya. Jadi begitu Pak Kiai, setiap kali Linda berbuat masalah selalu dihukum, ditegur juga, tapi selalu menindas santriwati baru. Saya rasa ini sangat meresahkan, dan ini rekam jejak korban yang pernah Linda bully, ucap Ustadz Ilham seraya menyodorkan catatan itu. Kiai Rustam pun melihat catatan kelakuan anak terakhirnya itu, memang meresahkan, sehingga tak menunggu lama, segera Kiai Rustam meminta penjaga pondok putri untuk membawa Linda menghadapnya saat ini. Saya sudah panggilkan Linda ke sini. Apa ada yang terluka? Jadi Mbak ini istrinya Ustadz Ilham? Iya. Oh, kamu ingat nggak? Saya datang ke acara pernikahan kamu, Sifa. Mohon maaf, saya baru melihat Pak Kiai jadi saya baru ingat juga tadi. Oh syukurlah, kerasan ya. Di sini, jangan kabur lagi. Dek, dari mana Kiai Rustam tahu jika dirinya kemarin kabur? Sepertinya pondok itu banyak pengintai, seperti akhlak kita yang menilai adalah orang sekitar. Sifa tahu itu dari Dina dan suaminya. Akhlak penentu seseorang bisa dinyatakan lulus secara mulus. Jika baik semua baik, jika rusak maka rusaklah semua. Dinding pesantren memiliki telinganya sendiri. Tak lama Linda datang dan terkejut melihat Sifa. Santri yang selalu jadi sasaran buliannya itu ada di antara abinya saat ini. Ini ada apa Abi? Duduk Linda, titah Kiai Rustam. Linda hanya menunduk tak berani menatap Sifa dan Ustadz Ilham saat ini. Kemudian Kiai Rustam memberikan rekam jejak kasus Linda selama ini. Linda sudah meremang ketakutan karena abinya itu paling ditakuti oleh anak-anaknya. Rupanya banyak yang tutup mulut akan kasus yang Linda lakukan, tak ada yang berani mengadukan karena takut kenyamanannya sebagai santri terancam. Abi, Linda bisa jelaskan, apa yang kamu lakukan pada Sifa? Katanya menjahili dia dengan membuat wajahnya penuh dengan riasan. Itu nggak benar Abi, Sifa geram bukan kepalang. Bisa-bisanya gadis pentolan itu bohong kepada abinya. Namun Sifa ingin tahu seberapa kuat gadis itu hendak membela dirinya. Maksudnya ini tidak benar, iya. Sifa itu nggak suka kalau saya mau jadi temannya. Berulang kali saya mengajak Sifa berteman, namun Sifa menolak. Makanya Sifa nggak terima dan melakukan hal ini pada Abi. Bicara apa sih gadis gila ini, gumam Sifa. Mas, gimana nih, dia mutar balik fakta loh. Tanya Sifa dengan malas pada Ilham. Mas udah menyiapkannya? Dek, apa maksudnya? Tak lama orang suruhan Ilham yang selalu Ilham katakan ada yang melihat,
datang untuk memberi kesaksian perihal tindakan tercela yang sering Linda lakukan pada Shiva belakangan ini. Rupanya di antara beberapa pasang mata yang tak melakukan apapun, ada saksi yang selalu mengawasi gadisnya selama ini. Dialah Ustazah Nasya yang sudah berkolaborasi dengan dirinya, yang sudah lama juga merasa geram pada Linda. Akhirnya momentum ini datang juga. Itulah kenapa Shiva dan Linda sama-sama terkejut karena ia tak terlibat dalam rencana yang Ilham buat. "Assalamualaikum Pak Kiai," ucap Nasya. "Waalaikumsalam, Ustazah Nasya, ada apa?" tanya Kiai Rustam. "Saya dan para guru sudah cukup lama menyembunyikan kelakuan Linda yang kurang baik selama ini. Dan saat ini seperti pesan dari Pak Kiai, jika Linda membuat masalah maka kami akan menindak tegas. Ini catatan Linda selama ini, Pak Kiai, dan rupanya para guru pondok bekerja sama memberitahukan sikap tercela Linda selama ini. Abis sudah Linda saat ini, jika gadis itu kembali berulah, maka Kiai Rustam akan mengirimnya kuliah di Kairo. Selama ini Linda menolaknya, namun kali ini, ia kalah telak." "Apa-apaan ini? Apa kalian sudah lama merencanakan ini? Kami mau yang terbaik untukmu, Linda, supaya kamu tidak seenaknya lagi." "Abi," lirih Linda, "sudah, sekarang minta maaflah dengan Shiva dan yang lainnya. Setelah itu kita urus keberangkatan kamu ke Kairo, seminggu lagi." "Tapi Linda suka di sini, Bi." "Tidak ada tapi lagi Linda." Linda pun akhirnya tumbang. Ia pingsan karena shock, namun itu takkan merubah keputusan yang sudah abinya titahkan. Sehingga setelah kejadian itu, Linda pentolan pondok yang digadang-gadang meresahkan itu sudah tak lagi membuat onar di santri putri. Rasanya damai dan tenteram. Shiva juga bisa mondok dengan aman tanpa bulian dari Linda dan gengnya. Makanya Lucy dan Vita sempat dikucilkan karena sering membuli para santri. "Apa yang udah kamu lakukan ke Linda, gadis nakal?" tanya Lucy sementara Vita mencekal Shiva. Rupanya gadis itu masih berani mengintimidasinya. "Lepasin, apa kamu nggak bisa bicara baik-baik? Kamu benar-benar keterlaluan, Va." "Lucy, Vita, apa yang kalian lakukan pada Shiva?" Gegas mereka melepaskan Shiva, dan bicara sekenanya. Ketika hendak dilaporkan pula pada Kiai Rustam, buru-buru mereka meminta maaf pada Shiva. "Jika kalian masih mau mondok dengan aman di sini, hargai teman seperjuangan kalian, atau kalian ingin mengalami nasib yang sama seperti Linda," ancam Ustazah Nasya. "Enggak Mbak Nasya, kami juga terpaksa melakukan itu karena ancaman Linda, makanya kami ikut saja." "Baiklah, berarti ini terakhir kalian melakukan itu. Jika kalian bertindak semena-mena lagi maka kalian akan dikeluarkan dari pondok, mengerti?" ucap Ustazah Nasya. "Mengerti Mbak Nasya, sekarang berdamai dengan Shiva," tita Ustazah Nasya. "Tapi, ayo, kalian salaman." Sehingga tak ada yang sudi untuk mengulurkan tangan pada Shiva. Shiva yang akhirnya melakukan itu. "Maafin aku, ya, aku udah maafin kalian kok. Gimana kalau kita berteman baik sama seperti kawan lainnya?" tawar Shiva. Namun akhirnya meski ragu, Lucy dan Vita pun menjabat tangan Shiva dan saling berpelukan. Air mata menitih karena menyadari kesalahan yang sudah diperbuat. "Maafin kita juga Va, karena ikut membuli kamu saat itu," ucap Lucy. "Aku juga Va, maafin aku ya." "Sama-sama." Lega rasanya jika ungkapan maaf bisa dilakukan sehingga dendam yang ada di hati luruh seketika. Setelah kejadian itu, kini Shiva merasa lebih damai. Meski akhirnya itu akan menjadi kenangan yang takkan ia lupakan, kini Ilham dan Shiva tengah saling memeluk di ranjang king size, bercerita tentang masa kelam itu. "Sedih juga sih Mas. Tapi ya akhirnya kebenaran terungkap. Karena selama ini Mas Ilham selalu nyalahin aku setiap ada masalah dengan Linda. Maafin Mas ya, Mas terlalu percaya adek mampu melewatinya. Tapi ternyata Mas salah. Adek begitu sabar, rela mengalah demi menjaga kehormatan Mas sebagai guru di sini.
sampai adek mengorbankan perasaan adek yang sering disakiti oleh Linda. Maafin, nggak semudah itu Ferguson, sahut Siva. Ferguson siapa, Dek? Hais, Mas lah siapa lagi? Nama Mas, Ilham Dek, bukan Ferguson hehe. Kelakar Ilham. Bodoh amat, Mas aku hukum, loh. Yang bisa menghukum itu hanya Mas. Kamu bagian kena hukuman dong. Maunya memang sendiri ya mentang-mentang udah tua. Dek, saya nih masih muda loh. Tua dari mana sih? Dari hatimu, dialay. Biarin, ya udah kalau gitu. Udah 3 hari sejak kamu ngajakin Mas berkuda. Gimana kalau kita lanjutkan lagi dek malam ini? Masa hukuman adek kan masih berjalan. Siapa tahu, setelah adek mulai kelas lagi, adek udah berbadan 2 hehe. Nggak maulah aku ngantuk mau tidur, adek mah gitu. Coba lagi deh siapa tahu beruntung malam ini. Mas mah beli ciki aja sana, siapa tahu dapat hadiah uang 1000-an. Kamu mah gitu lagi, dan Ilham mulai merengek layaknya bayi kecil lagi. Tuh kan, Bung Lon, Mas nih punya 2 kepribadian ya. Lo aslinya Mas memang begini. Kok, cukup di depan adek, ucap Ilham seraya menggelitik pinggul Siva, hingga gadis itu menggelinjang kegelian. Mas, udah geli hehehe, lirik Siva, namun tak dihiraukan oleh Ilham yang makin ganas menggelitik gadis itu sehingga Siva pun merasa kesal. Nggak mau sebelum kamu minta ampun, ish. Udah tua nggak mau ngalah sama sekali, sih, gerutu Siva. Biarin, aku balas nanti Mas Ilham, balas kalau bisa, ditantang oleh Ilham untuk membalasnya maka Siva tak tinggal diam. Diraihnya rambut Ilham dan dijambaknya kuat-kuat. Aduh sakit, Fes, nggak usah ngeluh. Tadi nantang aku, makanya jangan meremehkan gadis mungil. Gadis mungil kok, garang, gadis ganas kamu tuh. Sehingga Siva segera membawa kepala Ilham dalam pelukannya. Membuat Siva malah berdebar dan termangu menatap mata Hazel yang membiaskan wajahnya di sana, hingga Siva menelan selaiva kasar. Apa sih ngelihatin aku? Karena adek menjambak rambut Mas. Lepasin dek. Sakit, lirik Ilham. Ops, maaf. Segera Siva melepaskan cengkeramannya di rambut suaminya saat ini. Ganas amat sih. Gerutu Ilham yang merapikan rambutnya saat ini. Maaf Mas hehe, ucap Siva. Setelah saling bercanda, maka setelah itu, Siva menyadarkan diri di dada bidang suaminya, mengelus jenggot dan kumis yang menggemaskan baginya. Dek, iya Mas, Ade siap nggak malam ini? Malam ini? Ngapain? Begituan apa? Sunnah Rasul? Mas ingat aja sih, ya ingat toh. Ya udah aku ganti baju dulu ya, sekalian ke toilet deh. Iya sayang. Mas tunggu adek, ya. Iya Mas. Ilham akhirnya bisa sampai lagi di malam penantiannya. Setelah kemarin pemuda itu sudah keburu kelelahan karena tak bisa menerobos surga cinta milik Siva, memakai wewangian, kaos tipis-tipis, dan tak lupa sarung yang paling nyaman dikenakan. Kemudian Ilham menunggu Siva yang akhirnya keluar dari toilet karena hendak membersihkan dirinya. Entah kenapa belalai Ilham terus terbayang dalam ingatan gadis itu. Kemarin saja rasanya perih, tapi setidaknya sudah mulai ada pembukaan. Entah pembukaan keberapa. Udah pembukaan keberapa ya? Tak lama ganti Ilham yang ke toilet, sedangkan Siva menunggu di ranjang. Tak lagi memakai lingerie, hanya daster panjang saja. Kemudian Ilham pun keluar dengan rambut basahnya yang menetes membasahi tubuh kekarnya. Mas mandi, wudu aja sayang, biar wangi dan adek nggak ilfil sama Mas. Hehe, ya udah sini, Mas, gak usah pakai baju, pakai sarung aja. Mulai nakal ya, dasar mesum, cibir Ilham. Enak aja bilang aku mesum, udah ketahuan Mas yang minta melulu. Ilham hanya menimpalinya dengan senyuman, kemudian duduk di samping Siva, meraih tangan Siva dan menciumnya, menangkup kedua belah pipi Siva, setelah itu memagutnya dengan lembut, beralih membuka manik pakaian yang Siva kenakan,
Menelan selaiva kasar ketika malam panas ini akhirnya terjadi lagi. Kemudian gadis itu membawa Ilham hingga menindih tubuh mungilnya saat ini. Dek, jangan gagal lagi, ya. Jangan menyerah dong, Mas Ham. Iya, ucap Ilham sehingga melanjutkan aktivitasnya kemudian,